Halo, selamat siang, selamat malam, selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak Kak Rofik ya di seri pembahasan untuk soal TPS. Ya, seperti biasa, kalau ditemani sama Kak Rofik, berarti kita akan membahas soal TPS yang berkaitan dengan atau yang termasuk ke dalam subbab TPS penalaran umum dan juga kuantitatif. Nah, TPS yang akan kita bahas hari ini atau soal-soal TPS yang akan kita bahas hari ini adalah soal-soal TPS yang kemarin diujikan ya atau diteskan dalam tryout akhir bulan Agustus kemarin ya di Bimbel Tridaya. Mungkin bagi adik-adik yang mengikuti tryout tersebut, hari ini kita akan bahas latihan-latihan soalnya. Kalau yang belum, nanti mungkin bisa ditanya-tanya ya terkait contoh soalnya ataupun file soalnya seperti apa kalau mau di download ya. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan soalnya. Kemudian sekarang kita akan langsung masuk ke soal kuantitatif. Ya, kita akan melihat soal-soal kuantitatif. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan. Untuk sekarang kita memasuki seri soal yang kuantitatif ya, subtes pengetahuan kuantitatif. Nah, di nomor 1 di sini diketahui perbandingan berat badan 4 orang siswi adalah sebagai berikut. P 3 kali lebih berat dan 3 kg lebih berat, sorry ya. 3 kg lebih berat daripada S. Jadi P itu sama dengan S ditambah 3. Kita bisa misalkan seperti itu ya. Q lebih ringan 6 kg dibandingkan dengan R. Ya, berarti Q itu sama dengan R dikurangi 3. Karena lebih dikurangi 6 ya maksudnya. Karena lebih ringan 6 kg. Kemudian S lebih berat 2 kg dibanding Q. Berarti S sama dengan Q ditambah 2. Nah, di sini jika diketahui berat badan S adalah 40 ya. Kalau S sama dengan 40, maka otomatis P itu akan sama dengan 43. Ya kan? Dan Q ya, Q ini akan sama dengan 38. Kemudian yang terakhir adalah R ya. R ini akan sama dengan berarti 38 ditambah 6 ya. Jadinya adalah 44. Itu manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Kalian bisa langsung hitung ya. Manual seperti ini karena memang di sini sudah ada yang diketahui salah satunya. Enak ya. Oke, berat badan P lebih besar dari R. Ini salah ya. Itu. Kemudian berat badan S lebih besar dari R. Ini juga salah ya, kurang tepat karena R itu yang paling berat ya. R lebih besar dari P. Nah, ini baru benar. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Sekarang kita lihat nomor 2. Fungsi di bawah ini yang memiliki fungsi inverse adalah yang mana? Ingat, fungsi itu syaratnya adalah dia tidak boleh ada yang jomblo dan tidak boleh ada yang selingkuh. Kalau di sini jelas semua punya pasangan ya. Jadi nggak ada yang jomblo, tetapi kita harus cari mana yang inverse-nya juga, ya inverse-nya juga itu tidak selingkuh. Dalam artian gini, kalau kita lihat di sini ya, semuanya ini memiliki pasangannya satu nilai yang memiliki satu nilai pasangan. Maksudnya gini, di sini tidak ada yang berulang di semua opsi ya. Di sini tidak ada yang berulang sehingga semua A, B, C, D, E ini adalah suatu fungsi. Ya, makanya di sini dibilang fungsi. Ya, di bawah ini adalah fungsi. Tapi mana yang memiliki fungsi inverse? Maka kalau dia ingin memiliki inverse, dia harusnya menjadi fungsi yang satu-satu. Dalam artian apa? Si fx-nya itu juga tidak boleh ada yang selingkuh. Contohnya ini yang A. Ini satunya ada 2 kali, disebutkan 2 kali. Artinya, si satu ini memiliki 2 pasangan, yaitu 1 dan 2. Sehingga ini bukan fungsi inverse atau tidak memiliki fungsi inverse. Jadi, fungsi yang dari sebaliknya nih, domainnya jadi yang ini, kodomainnya yang ini, dia tidak merupakan suatu fungsi atau bukan merupakan suatu fungsi, sehingga ini tidak memiliki inverse ya. Begitu juga di sini satunya selingkuh nih 2 kali ya. Di sini juga negatif 2-nya ada 2. Kemudian ini aman ya, dan yang ini satunya juga ada 2.
ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Itu. Ya, karena di sini fungsinya berbentuk fungsi satu-satu. Ya, jadi syaratnya dia memiliki inverse adalah harus satu-satu ya. Satu-satu. Ya, dan kalau bisa juga memang di sininya onto ya, artinya si kodomainya pun ya apa namanya, tidak ada yang jomblo ya, atau tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Gitu. Jadi bagusnya disebut memang korespondensi satu-satu, tetapi karena di sini dibatasi juga ya range-nya. Jadi tidak semua kodomainya ditulis, maka cukup kita lihat yang satu-satu saja. Oke. Kemudian kita lihat nomor 3. Di sini ada X delta Y atau segitiga seperti ini ya. Segitiga aja kita bahasnya atau bacanya. Ini sama dengan X pangkat Y dikurangi Y pangkat X. Dan X segitiganya terbalik, Y ini sama dengan 2 dipangkatkan X kali Y. Nah, berarti kita tinggal terapkan saja rumus ini ya. Rumus ini di sini. Anggap aja ini fungsi misalkan. Itu. Berarti di sini kita hitung dulu yang di dalam kurung ya, alias 2 segitiga terbalik 1. Ini jawabannya adalah tinggal sama dengan 2 dipangkatkan 2 dikali 1. Ya kan? 2 pangkat X kali Y. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Nah, sehingga hasilnya di sini tinggal 3 segitiga 4. Ya kan? Atau sama dengan 3 pangkat Y ya, di sini X pangkat Y atau 3 pangkat 4 dikurangi dengan sebaliknya 4 pangkat 3. 3 pangkat 4 itu 81 dikurangi 4 pangkat 3 itu adalah 64. Sehingga jawabannya sama dengan 17 ya. Yang D. Gitu ya. Cukup jelas ya kayaknya untuk soal yang ini. Kemudian kita lihat nomor 4. Di sini A itu adalah bilangan yang kurang dari 1. Ya, atau 0, sekian lah. Ya, misalkan di sini saya misalkan sajalah ya, biar gampang. Kita misalkan A itu sama dengan misalnya 1/4 lah. Ini. Ya, maka X itu adalah 1/A, jadi sama dengan 4. Kemudian Y yaitu adalah akar dari 1/4, maka dia sama dengan setengah. Ya kan? Meskipun naik tapi jelas dia tidak bisa mengungguli atau melewati ini ya, melewati 1 ya, gitu, sehingga masih tetap lebih kecil dibandingkan 4. Kemudian Z itu adalah 1 per akar A, berarti si Z itu sama aja dengan 1 per Y sama dengan 2. Ini ya, sehingga jawabannya adalah yang paling kecil itu adalah Y ya, kemudian disusul Z, dan yang terakhir adalah X ya, gitu. Jadi kita bisa misalkan aja untuk contoh soal seperti ini ya, biar lebih gampang menyelesaikannya. Kemudian nomor 5, jika P adalah bilangan yang habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar daripada 14, artinya P itu adalah bilangan kelipatan 7 ya, nilainya lebih besar daripada 14 dan kurang dari 28, sehingga jelas P itu pasti sama dengan 21. Bilangan lebih dari 7 habis dibagi 7 ya, lebih dari 7, lebih dari 14, kemudian kurang dari 28, sehingga pasti hasilnya adalah 21 P itu. Sedangkan Q di sini, Q ya, adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23. Jelas itu juga sama dengan 21. Ya kan? 19, 20, 21, 22, 23. Nah, yang ganjil itu adalah 21 ya. Itu, jadi jawabannya adalah P sama dengan Q. Gitu. Ya, nah, meskipun mungkin di sini kalian nanti menemukan ada 2Q kurang dari P itu juga atau 2P kurang dari Q, kan salah juga ya. Ini, jadi yang paling tepat adalah yang A. Jadi nggak usah dicek lah yang lainnya ya, karena kita udah langsung tahu ini jawabannya sudah benar ya. Oke, kemudian kita lihat nomor 6. Suatu tangki bensin penuh minyak ya, suatu tangki bensin penuh minyak, harusnya penuh bensin ya, namanya juga tangki bensin bukan tangki minyak ya, mempunyai berat 60 kg. Jika tangki itu terisi minyak setengahnya, maka beratnya 46 kg. Berat dalam kilogram tangki tersebut jika kosong itu adalah berapa? Oke, nah berarti di sini ini berkaitan dengan neto bruto ya dan tara. Jadi mungkin kita tahu ya rumusnya.
bruto itu sama dengan tara ditambah dengan neto ya. Jadi berat kosong, berat berat keseluruhan, dan ini isi bersihnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, suatu tangki bensin penuh minyak itu mempunyai berat 60 kg. Jadi brutonya kalau full minyak ya, berarti kan 60 kg ini sama dengan si taranya entah berapa ya, ditambah dengan X lah misalkan, neto dari atau berat bersih kalau bensinnya itu full ya. Sedangkan kalau tangki itu terisi minyak setengahnya ya, maka di sini hanya beratnya 46. Berarti 46 ini sama dengan tara ditambah dengan setengah X, karena bensinnya itu hanya setengahnya gitu ya. Nah, karena kita ingin mencari taranya berapa, berarti kita nanti bisa eliminasi, tetapi otomatis yang ini kita harus kali 2 dulu aja ya, biar X nya hilang, sehingga jadinya 60 sama dengan tara ditambah X. Kalau yang ini berarti 46 dikali 2 ya, jadi 92 sama dengan 2 kalinya tara ditambah dengan X juga. Nah, ini bisa kita kurangin, kita nguranginnya ke atas aja ya, jadi 32 sama dengan tara. Tuh, jadi berat kosongnya itu adalah, oh kok nggak ada ya, 32 kg ya harusnya. Nomor 6 ini sebentar, kayaknya ada yang salah hitung di sini. Tidak ada ya. Oke ya, jadi ini kemungkinan ada typo mungkin ya. Harusnya jawabannya adalah 32 kg ya. Gitu. Oke. Kita lihat sekarang nomor 7. Pada gambar di atas, gambar tidak sesuai dengan skala ya. Ini ada M, terus ini 72 derajat, ini kayaknya 96 mungkin ya. 96 derajat. Nah, ABC itu adalah segitiga sama kaki dengan BA. Ini BA sama dengan BC ya. BC-nya segini. Otomatis kalau di sini 72 derajat ya, maka sudut C itu akan sama dengan sudut A nantinya ya, karena dia sama kaki, dan besarnya tinggal sama dengan 180 dikurangi 72 dibagi dengan 2 ya. 180 dikurangi 72 berarti 108 dibagi 2, hasilnya adalah 54 derajat gitu. Jadi di sini 54, begitu juga di sini ya, 54. Nah, kemudian ini udah ada di gambar juga ya ukuran-ukurannya. Besar sudut M dalam derajat adalah berapa? Nah, karena M itu dengan yang sebelah sini sudut DEC ini bertolak belakang, maka di sini besarnya sama. Ya kan? Besarnya sama, sehingga jawabannya M itu tinggal sama dengan 180 derajat dikurangi 96 dikurangi dengan 54. Ya, jadi sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 150 derajat ya, atau sama dengan 30 derajat. Jadi jawabannya adalah yang C ya, gitu. Oke. Kita lihat sekarang nomor 8. Diagram di bawah ini adalah pilihan kegiatan ekskul dari 180 siswa sebuah sekolah. Banyak siswa yang memilih tari adalah berapa? Oke. Kita punya di sini datanya ada 180 siswa. Sedangkan di sini dalam derajat ya, semuanya dalam derajat. Berarti kita tinggal cari nih tari itu berapa derajat. Oke, kita ingat bahwa sudut dalam suatu lingkaran itu adalah 360 derajat. Kalau ini kita jumlahkan 108 ditambah 40 ya kan, terus ditambah lagi dengan 72, terus ditambah lagi dengan 54. Ini berapa ya? Ayo kita hitung. Ini 180 ya, berarti ini 220, berarti 274. Nah, sehingga tari ini akan sama dengan 360 derajat dikurangi dengan 274 derajat ya, gitu. Sehingga hasilnya berarti berapa nih? Mungkin ini 6 kan ya, 6, kemudian 5 dikurangi 7, 15 dikurangi 7, 8 ya, 86 derajat gitu ya. Sehingga untuk menghitung berapa banyak orang yang memilih tari, berarti
banyaknya adalah tinggal 86 derajat dibagi 360 derajat dikali total siswa seluruhnya adalah 180 ya, sehingga ini bisa kita coret jadi 2 ya. 86 dibagi 2 itu adalah 43. Jadi jawabannya adalah 43 orang yang B. Gitu. Oke, mudah-mudahan masih kebayang. Oke, nah kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. 2 tahun yang lalu umur Rafiq berbanding umur Dinar adalah 3 berbanding 4. Berarti anggap aja R itu adalah umur saya ya, ini umur Rafiq sekarang, dan D itu adalah umur Dinar sekarang, maka ini harus kita kurangin 2 ya. Karena berbicaranya 2 tahun yang lalu di sini. Maka ini sama dengan 3 berbanding 4. Nah, kalau kita kali silang berarti bisa kita peroleh 4R dikurangi 8 sama dengan 3D dikurangi 6. Nah gitu, kalau kita pindah ruaskan, maka jadinya 4R dikurangi dengan 3D ini akan sama dengan 8 dikurangi 62. Ya, kemudian 2 tahun mendatang, ya, berarti kalau 2 tahun mendatang ditambah 2. R-nya ditambah 2, D-nya juga ditambah 2, perbandingannya adalah 4 berbanding 5. Sehingga kalau yang ini dikali silang jadinya 5R ditambah 10 sama dengan 4D ditambah 8. Ya, atau bisa kita tuliskan 5R dikurangi 4D sama dengan negatif 2. Ya kan? Seperti itu. Nah, sehingga di sini mungkin nantinya bisa kita eliminasi ya. Ini saya langsung tuliskan aja di sini 4R min 3D sama dengan 2. Misalkan yang ini kita kali 3, yang ini kita kali 4. Sehingga bisa kita peroleh di sini 15R dikurangi 12D sama dengan negatif 6. Kalau yang ini 16R dikurangi dengan 12D sama dengan 8. Ya, kalau kita kurangin berarti kan jadinya negatif R sama dengan negatif 14 ya, maka R ini sama dengan 14. Ya, jadi umur Rafiq sekarang itu adalah 14 tahun. Berapa umur Dinar? Nah, bisa kita substitusi ke salah satu dari 2 persamaan ini ya. Bebas mau pilih ke yang manapun. Misalkan saya substitusi ke sini ya, ke persamaan yang kedua. Berarti jadinya 14 dikali 4 itu adalah 56. Dikurangi 3D sama dengan 2. Atau kalau pindah ruas, jadinya 56 dikurangi 2 sama dengan 3D. Atau D-nya sama dengan 54 per 3 alias 18 tahun. Ya gitu. Jadi jawabannya karena ditanya selisihnya, maka tinggal 18 dikurangi 14, jawabannya adalah yang C ya, 4 tahun. Oke, nah di sini kita punya ada suatu gambar ya, yang ditanyakan adalah berapakah hasil dari X ditambah Y. Di sini X-nya, di sini Y-nya. Nah, otomatis karena di sini apa ya namanya, ini disebut sebagai sudut luar suatu segitiga lah ya, sudut luar segitiga, maka Y itu akan sama dengan 65 derajat ditambah dengan X. Ya, ditambah yang ini. Gitu, ya. Jadi Y-nya akan sama dengan 65 derajat ditambah dengan X. Nah, X-nya belum ada nih. Ya, kita lihat di sini. Ini kan saling berpelurus. Artinya X ditambah 3X ditambah 20 itu harus sama dengan 180. Atau 4X sama dengan 160 derajat, ya. Sehingga jelas X-nya di sini sama dengan 40 derajat, jadi Y-nya sama dengan 105 derajat. Sehingga X plus Y-nya berapa? Ya udah, tinggal sama dengan 145 derajat. Jawabannya adalah betul ya, 145 derajat. Jawabannya ada 105 ditambah 140 ya. 145 derajat. Ya, jawabannya yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 11 ya. Suatu kolam renang ditampilkan dalam model gambar berikut. Oke, jadi kolamnya di sini ada turunnya ya. Asalnya kedalamannya 1 meter, dia berubah menjadi 3 meter nih di sini. Kolam renang dalam keadaan kosong dan diisi dengan beberapa selang air ya, dengan kecepatan mengisinya 12 liter per menit. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang tersebut sampai full, sampai penuh ya, itu berapa lama? Katanya, wah, lama banget ya ini. Sampai di opsinya kelihatan hampir 2 hari ya ini ngisinya ya. Hampir 2 hari 2 malam nih. Oke, kita hitung dulu
berapa volumenya ya, karena ini mau diisi. Isi itu kan berkaitan dengan volume ya. Kita bagi di sini kolam rentangnya menjadi 3 bagian. Ini bagian yang pertama, ada sebuah balok, kemudian ini di tengahnya ada semacam prisma lah ya. Prisma trapesium. Di sini alasnya kita anggap trapesium yang sebelah sini. Kemudian di sini juga ada balok. Nah, misalkan ini B1, bangun pertama, ini bangun kedua, ini bangun ketiga. Nah, maka bangun pertama ini kan hanya berupa suatu balok ya, dimana panjang lebar tingginya, ini panjangnya 40, lebarnya 20 ya. Jadi 40 dikali 20 kan ini sama ya. Lebarnya dan tingginya adalah 1 meter. Ya, jadi tinggal 800 meter kubik. Kemudian bangun ketiga dulu nih yang gampang ya. Berarti panjangnya di sini 30 dikali lebarnya masih sama 20 tetapi tingginya 3 meter. Ya, berarti di sini 30 kali 60 30 kali 20 sorry 600 ya. 600 dikali 3 adalah 1800 meter kubik. Nah, bangun kedua ini merupakan suatu trapesium alasnya. Ya, sehingga karena prisma trapesium berarti rumusnya tinggal luas alas dikali dengan tinggi sebenarnya. Karena ini kita anggap sebagai alasnya ya, trapesium yang ini, maka tingginya itu adalah 20 nanti. Jadinya lebarnya ini dianggap sebagai tinggi. Nah, ingat rumus trapesium itu adalah setengah dikali jumlah dua sisi sejajarnya. Nah, di sini dua sisi sejajarnya adalah yang ini dengan yang ini. Ya, di sini panjangnya 1 meter, sebelah sini panjangnya 3 meter. Jadi tinggal 1 ditambah 3, kemudian dikali tingginya. Nah, kita lihat di sini 40 meter, di sini 30 meter, sehingga pasti di sini sisanya tinggal 10 meter lagi. Ya kan? Jadi dikali 10, kemudian nanti dikali tingginya adalah 20 meter tadi yang ini ya. Jadi hasilnya adalah 4 dikali setengah 2, 2 dikali 200, ini adalah 400 meter kubik. Sehingga volume totalnya ini akan sama dengan 800 ditambah 400 itu adalah 1200 ya, ditambah lagi dengan 1800 jadinya 3000 meter kubik. Itu ya. 3000 meter kubik kita harus ubah ini ke dalam bentuk desimeter kubik. Kenapa? Karena di sini satuannya dalam liter. Ya, 3000 meter kubik ini harus kita bagi menjadi dalam desimeter kubik karena liter itu samanya dengan desimeter kubik. Ya, berarti dia turun satu tingkat sebenarnya, tapi karena kubik berarti naiknya jadi 1000 ya. Jadi 3 juta. 3 juta atau 3 dikali 10 pangkat 6 ya. Desimeter kubik atau 3 dikali 10 pangkat 6 liter. Gitu. Jadi 3 juta liter. Nah, waktu yang dibutuhkan itu adalah 12 liter per menit. Ya, berarti berapa menit yang akan kita gunakan? Kita harus menghitung 3 juta ini. Ya, 3 juta dibagi dengan 12. Gitu. Berapa nih? Silahkan kalian boleh hitung ya. 3 juta dibagi dengan 12 itu adalah sekitar ya sekian lah. Misalkan ya. Tetapi nanti ini kan per menit nih ya. Kita kali lagi dengan 60. Ya, biar dalam satuannya adalah jam ya. Jam, biar satuannya dalam jam. Jadi sorry, bukan dikali, dibagi lagi ya, dibagi karena kan ini dalam menit ya, dalam menit. Jadi kita bagi lagi dengan 60 nantinya, sehingga kurang lebih jawabannya itu adalah sekitar 41.000 ya. Kayaknya di sini sebentar, 41.000 atau 4166,667 sekian lah ya, 666667 gitu. Nah, nampaknya di sini ada sedikit kesalahan soal lah ya. Ada salah soal. Jadi nampaknya yang membuat soal lupa bahwa kalau 3000 meter kubik ini setara dengan 3 juta liter. Ya, mungkin nih yang membuat soal karena kan desimeter ya. Dari meter ke desimeter itu turun satu tingkat. Jadi lupa kayaknya yang membuat soal bahwa 3000 menjadi 30.000 gitu. Dia ngitungnya jadi 30.000 dibagi 12
kemudian dibagi lagi 60 ya, atau seperti ini. Sehingga jadinya kan 30 dibagi 6 itu 5 ya. Nolnya bisa kita coret 1. Ini 5, jadi 500 per 12. Jadi sekitar 41 2/3. Gitu ya. Ini kan 48, sisa 20 jadi 1, 8 per 12 atau 4/3. Ya, jadi 41 jam 2/3 jam. 2/3 jam itu kan kalau dikali 60 berarti 60 menit ya. Ini berarti sama saja dengan 40 menit. Gitu. Jadi nampaknya di sini ada kekeliruan ya, meskipun jawabannya ada ya. 41 jam 40 menit, andaikan kita ubah ini ke dalam bentuk 30.000. Tapi harusnya kalau di sini memang dalam meter ya, satuannya di sini dalam meter, ini harusnya hasilnya adalah 3000 meter kubik. Sehingga kalau diubah ke dalam liter itu sama saja dengan 3 juta liter. Ya, atau 3 juta desimeter kubik. Oke. Nah, itu ya. Jadi nampaknya di sini ada kesalahan soal ya, tapi saya rasa kalian harus bisa apa ya namanya, mungkin bisa lebih aware lah ya dengan kesalahan seperti ini. Jadi bisa kita langsung jawab saja di sini, jawabannya adalah yang B ya. Yang namanya juga manusia ya, pasti ada salahnya nih, termasuk yang membuat soal ini. Oke, sekarang kita lihat nomor 12 di soal kuantitatif ini. Di sini disebutkan bahwa peluang Hani menembak tepat pada sasaran itu adalah sebesar 2/3. Jadi bisa kita tuliskan peluang sukses lah ya, atau peluang berhasil ini sama dengan 2/3. Sehingga pasti peluang gagalnya ini adalah 1/3. Karena kan kalau dia menembak ya hanya ada dua kemungkinan, tepat atau meleset gitulah intinya. Ya, berhasil atau gagal. Gitu. Jadi ini disebut sebagai peluang binomial ya. Nah, Hani menembak sasaran sebanyak 5 kali. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah peluang 3 kali tepat sasaran dan Q-nya sama dengan 1/3. Nah, ini disebut sebagai, tadi saya sudah sebutkan, namanya adalah peluang binomial. Ya, karena ada dua kemungkinan, yaitu benar atau salah, berhasil atau gagal, gitu ya. Ini sukses atau gagal. Gitu. Nah, rumus umum peluang binomial itu simpelnya gini, tinggal kombinasi nx gini lah ya, dikali dengan peluang berhasilnya dipangkatkan x dikali peluang gagalnya, misalkan aja sebagai Q ya, dipangkatkan n dikurangi x. Sehingga untuk kasus ini, karena dia menembak sebanyak 5 kali, berarti n-nya adalah 5. Jadi kombinasi 5 dan berhasilnya 3 ya, tepat sasarannya itu adalah 3 dikali dengan 2/3 dipangkatkan 3, berarti 1/3-nya kita pangkatkan dengan 2 berarti ya, gitu. Nah, ingat kalau C53 itu selalu ya jawabannya adalah 10. Kalau kalian nggak percaya boleh nanti dicek ya, pakai rumus kombinasi CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R difaktorialkan. Kayak gini ya. Nah, boleh dicek, tapi jawabannya ini pasti 10 ya. Sehingga yang ini bisa kita tuliskan sebagai 2/3 itu adalah 8 per 3/3 27 ya kan, dikali dengan 1/3 ini adalah 1/9 ya kalau dikuadratkan. Nah, ini nggak bisa kita sederhanakan ya, sehingga hasilnya di sini adalah langsung saja dikali sebagai 80 per 27 dikali 9, jawabannya adalah 243. Ya kan? Ini tidak bisa disederhanakan. Ya, jadi ya udah bisa kita tuliskan aja seperti ini ya. 80 per 243. Di sini Q-nya itu adalah 1/3 atau 0,3333 dan seterusnya. Nah, kita peroleh di sini P-nya itu adalah 80 per 243. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Mana yang terbesar, mana yang terkecil? Ya, caranya gampang. Tinggal kita sesuaikan aja penyebutnya. Samakan ya penyebutnya. Di sini 3, di sini 243. 243 kalau dibagi 3 itu adalah 81. Jadi tinggal kita kali saja penyebut dan pembilangnya dengan 81. Sehingga bisa kita peroleh di sini 81 per 243. Ya kan? Ini adalah Q-nya, ini adalah P-nya. Nah, sehingga jelas Q lebih besar daripada P. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Gitu. Q-nya lebih besar daripada P. Ini 81
per 243, yang ini adalah 80 per 243. Oke, nah sekarang kita lihat nomor 13. Pada gambar di atas, gambar tidak sesuai dengan skala katanya ya. Dua buah persegi panjang masing-masing luasnya 50 cm kubik persegi dan 40 cm persegi. Jadi misalkan yang ini 50 ya cm persegi, yang di sininya yang kecilnya ini adalah 40 cm persegi gitu. Luas daerah yang tidak diarsir ini adalah 30 cm persegi. Jadi ini yang tidak diarsir ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Kalau kalian ingat diagram Venn ini, kalau dianggap sebagai diagram Venn berarti sebenarnya luas gabungannya ya, jadi luas keseluruhan, luas gabungannya, atau kita tulis saja luas gabungan lah ya secara keseluruhan, ini akan tinggal sama saja dengan 50 ya ditambah dengan 40. Nah kemudian dikurangi ini ya, dikurangi luas yang diarsir, dikurangi berarti irisan gitu. Jadi sama dengan 90 dikurangi irisannya. Nah gitu ya. Sedangkan luas yang tidak diarsir, berarti luas tidak diarsir itu sama saja dengan luas gabungan dikurangi dengan luas irisan ya. Ini sama dengan luas daerah yang tidak diarsir atau 30 tadi. Gitu ya. Padahal luas gabungan di sini berarti kan bisa kita substitusi ya. Jadi 90 dikurangi irisan dikurangi lagi dengan irisannya, ini akan sama dengan 30. Jadi kalau pindah ruas berarti 60 sama dengan 2 kali irisan, atau luas irisan berarti sama dengan 30 cm persegi. Nah gitu aja ya. Jadi luas irisannya adalah daerah yang diarsir. Berarti di sini 30, luas daerah yang tidak diarsir juga sama ya, 30 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C ya, P sama dengan Q. Oke, cukup mudah ya. Kemudian kita lihat nomor 14. Jika semua sudut pada segi 4P besarnya sama, nah otomatis di sini dia berbentuk bisa secara umum sih namanya adalah persegi panjang ya, persegi panjang. Nah manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Semua panjang sisi P sama panjang. Ini bisa benar bisa tidak ya. Kalau dia benar berarti dia jadi nanti persegi, semua sudutnya besarnya sama yaitu 90 derajat ya. Tetapi ini belum tentu ya kan, belum tentu. Nah diagonal P saling tegak lurus, ini juga sama, belum tentu. Termasuk ini juga ya, P bentuk persegi. Jadi ketiga kasus ini hanya terjadi ketika si P ini adalah suatu persegi ya gitu. Ini hanya terjadi ketika P persegi. Padahal kalau semua sudut segi 4P sama besar, itu masih ada kemungkinan bahwa dia adalah persegi panjang ya gitu. Jadi yang hanya memungkinkan itu adalah yang 4. Semua sudutnya pasti 90 derajat. Karena jumlah sudut dalam suatu segi 4 itu harus sama dengan 360 derajat. Kalau semuanya sama, artinya tinggal 360 dibagi 4 itu sama dengan 90. Ya, jadi jawabannya adalah yang D ya, hanya 4 yang benar. Oke. Kemudian kita lihat nomor 15. Sebuah garis lurus melewati titik negatif 3, negatif 1 dan 1,1. Nah, kita bisa hitung dulu atau kita bisa tentukan dulu persamaan garisnya. Ingat kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, sehingga bisa kita substitusikan langsung ke sini. Anggap saja ini X1 Y1, yang ini X2 Y2. Ya, sehingga bisa kita peroleh Y ditambah 1 per 1 ditambah 1 ya kan, sama dengan X ditambah 3 per 1 ditambah 3. Sehingga kalau kita kali silang berarti jadinya tinggal 4Y ditambah 4 sama dengan 2X ditambah 6 ya kan. Atau kalau pindah ruas nih, Y nya misalkan pindah ya ke kanan, jadi 2X dikurangi Y sama dengan negatif 2. 2X dikurangi 4Y ya.
4-nya nggak ketulis nih. 2x dikurangi 4, y sama dengan negatif 2. Atau bisa kita tuliskan juga, bolehlah sebagai y sama dengan juga lah ya, biar kita lebih mudah nih. 4y sama dengan 2x ditambah 2 misalkan. Bebas ya, ini mau seperti apapun boleh. Nah, untuk langkah selanjutnya, mana yang melewati garis tersebut? Ya udah, kita tinggal substitusi aja x sama y-nya. Kita coba ya, apakah ini memenuhi atau tidak. Untuk yang nomor 1, misalkan kita pakai biru ya. Untuk yang nomor 1, x-nya negatif 5, y-nya negatif 2. Kita coba cek. Negatif 8 berarti kan sama dengan negatif 5 ditambah 2. Sorry, negatif 10 ya. Negatif 5-nya dikali 2. Ini benar. Kemudian yang kedua, 0 sama dengan negatif 2 ditambah 2. Ini juga benar. Ya kan? Kemudian yang ketiga, y-nya 2 ya. Berarti 8 sama dengan 2 dikali 3, 6 ditambah 2. Ini juga benar. Dan yang terakhir, yang nomor 4, negatif 12 sama dengan 10 ditambah 2. Nah, ini salah. Ya, jadi yang salah hanya yang nomor 4. Sehingga yang benar 1, 2, dan 3 ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 16, sorry. Di sini diketahui perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan di perusahaan Tilidaya adalah 7:8. Berapakah banyaknya seluruh karyawan di perusahaan tersebut yang mungkin? Oke, nah kalau kita misalkan, ini kan perbandingan ya, 7:8. Artinya komposisi laki-laki dan ini bisa kita misalkan sebagai 7x ya. Laki-laki 7x dan perempuan itu akan sama dengan 8x. Jadi kelipatannya itu akan selalu sama ketika kita kalikan dengan x tertentu. X-nya itu adalah bilangan bulat ya. Bilangan asli sih lebih tepatnya ya, karena ini kan berkaitan dengan karyawan, banyak orang. Itu. Jadi artinya kalau x-nya 1 berarti laki-lakinya 7, perempuannya 8. Kalau x-nya 2 berarti laki-lakinya 14, perempuannya 16. Perbandingannya selalu seperti itu. Nah, sehingga totalnya itu pasti adalah tinggal 7x ditambah 8x atau 15x. Sehingga kita tinggal lihat mana di antara opsi-opsi ini yang habis dibagi 15. Ya jelas 60 habis dibagi 15, berarti x-nya 4. Ya kan? 80 tidak. 120 habis dibagi 15, berarti x-nya berapa tuh? 8. Ya. 8 dikali 15, 120. Ya kan? Kemudian 160 ini tidak bisa. Ya, jadi yang benar adalah yang 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Tinggal kita bagi aja ini dengan 15. Mana yang hasilnya merupakan suatu bilangan bulat. Ya, atau kalian bisa mencari x-nya berapa yang kalau dikali dengan 15 hasilnya 60. Ya, atau 80. 80 kan nggak ada ya, nggak bisa. 120 ada. Ya, x-nya tadi 8. Kalau 160 juga nggak bisa. Ya. Gitu. 10 kurang ya, 11 kelebihan. Gitu. Jadi yang benar hanya 1 dan 3 ya. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke. Nah, sekarang nomor 17 nih. Gaji valen per bulan 2/3 gaji EB per bulan ya. Jadi gaji valen sama dengan 2/3-nya gaji EB. Berapa jumlah gaji mereka berdua? Oke. Nah, kalau di sini nomor 1 nih diketahui gaji valen itu adalah 4 juta per bulan. Ya, berarti gaji valen ini 4 juta. Berarti gaji EB bisa kita cari kan? Tinggal dikali silang. Jadi 4 juta dikali 3 dibagi dengan 2. Ini adalah gaji EB. Sehingga gaji EB bisa kita tuliskan di sini sebagai 6 juta. Ya kan? Itu. Jadi jumlahnya berapa ya? Bisa kita cari. V ditambah E ini jelas hasilnya adalah 10 juta. Ini aja lah ya saya tulisnya. Artinya nomor 1 bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Berapa jumlah gaji mereka? Kalau gaji valen maupun gaji EB adalah 6 juta per bulan, maka ini suatu hal yang kontradiktif ya. Jadi, kalau diketahui ini, diketahui juga ini, maka kita tidak bisa menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena kalau diketahuinya gaji valen maupun gaji EB adalah 6 juta, harusnya gajinya sama. Ya, bukan gaji valen sama dengan 2/3 gaji EB, bukan kan? Tidak bisa. Ya, jadi artinya nomor 2 ini tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 2 saja tidak cukup.
Ya, gitu. Oke, kemudian kita lihat nomor 18. Di sini diketahui ada X, Y, W, Z, dan P ya. Ada P juga nih di sini. Dari mana P-nya ya? Pada gambar di atas, garis K dan M itu sejajar. Oke. Apakah X sama dengan Z? Apakah X sama dengan Z? Wah, kita nggak tahu ya apakah X sama dengan Z. Nah, makanya di sini kita akan cek apakah X sama dengan Z. Oke, kita lihat. Yang pertama, X itu katanya sama dengan W. Ya, kalau X sama dengan W, jelas X sama dengan Z. Ya kan? Kalau X sama dengan W, maka jelas. Karena W itu sama dengan Z. W dan Z ini dalam berseberangan ya, istilahnya kan. Dalam berseberangan. Sehingga pasti X juga sama dengan Z. Ya, jadi satu saja bisa. Kemudian yang kedua, Y itu sama dengan 180 derajat dikurangi W. Nah, artinya di sini karena X itu sama dengan 180 derajat dikurangi Y, ya kan? Dan Y itu adalah 180 derajat dikurangi W, ya. Maka jelas dari sini juga pasti X sama dengan W. Kalau X sama dengan W ya pasti juga ini sama dengan Z. Ya, gitu. Jadi satu saja bisa untuk menjawab pertanyaan, dua saja juga bisa. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ya, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja juga cukup. Ya, gitu. Oke. Dua lagi nih ya. Nomor 19. Jika X dan Y adalah bilangan positif, berapakah sisa pembagian 10 pangkat X ditambah dengan Y? Ini penulisannya 10 pangkat X ditambah dengan Y. Ya, jadi X-nya ini pangkat. Ditambah dengan Y, ini kemudian nanti akan dibagi oleh 3. Gitu. Oke. Yang pertama, yang harus kita ingat adalah ini perkalian atau pemangkatan 10. Artinya nanti bisa kita tuliskan bilangan yang di atas itu sebagai 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, sekian ya. Nolnya tergantung dari banyaknya X ini atau dari besarnya X, kemudian ujungnya adalah Y. Ya, berarti nanti nolnya itu banyaknya X dikurangi 1 ya, karena nanti ada satuannya Y di sini. Karena ditambah dengan Y. Gitu. Jadi ini ada 0 terus dibagi dengan 3. Gitu. Nah, sehingga kalau yang diketahui nomor 1 nih, X-nya itu sama dengan 5. Berarti kan di sini bisa kita tuliskan sebagai 10 pangkat 5 ditambah Y dibagi 3. Ya, jadi hasilnya adalah kalau 10 pangkat 5 kan 100.000 ya. Jadi 100.000 Y per 3. Nah, ini apakah habis dibagi 3 atau berapakah sisa pembagian 3, kita nggak akan bisa tahu jawabannya. Ya, kenapa? Karena ini masih ada Y-nya. Ya, sisanya berapa nggak bisa kan, ini masih variabel ya. Ujungnya merupakan suatu variabel. Jadi ini tidak bisa. Ya, kalau yang nomor 2, nah maka ini kan Y ya, ujungnya 2. Berarti 10 pangkat berapapun ya ditambah dengan 2 per 3. Ini artinya nanti bisa kita dapatkan di sini adalah bisa kita tuliskan lah ya sebagai 10 pangkat X per 3 ya ditambah dengan 2 per 3. Gitu. Jadi di sini bisa kita tuliskan juga sebagai 10 1 0 maksudnya 0 0 0 gitu. Nolnya ini ada sebanyak X per 3 ditambah dengan 2 per 3. Nah, yang ada di sini ini tentu saja nanti bisa kita bagi ya. Sebenarnya bisa kita bagi. Jadi hasilnya atau sisanya berapa ini bisa kita hitung. Kenapa? Karena 10 dibagi 3 itu pasti hasilnya adalah 3 3 3 3 3 3 3 terus ya. Sampai nanti ujung-ujungnya ada 1 per 3. Ini 3-nya banyak ya. Terus ujung-ujungnya ada 1 per 3. Gitu. Jadi kalau dijumlahkan di sini dengan 2 ujungnya, artinya kan nanti menjadi ini ke bawah aja ya. Sama dengan 0 0 0 0 dan seterusnya, nanti ujungnya ada angka 2 per 3, ini juga bisa. Sehingga nantinya pasti 3 3 3 3 kemudian 3 3 3 dan seterusnya ya. Jadi pasti ini tidak ada sisanya. Kenapa? Karena salah satu kunci juga ya catatan nih,
Kalau bilangan habis dibagi 3 ya, bilangan habis dibagi 3, kuncinya adalah jumlah digit-digit pembentuk bilangan tersebut itu habis dibagi 3 juga ya. Habis dibagi 3 juga. Itulah ya. Saya sambil sebutkan juga ya. Jadi contohnya 27 habis dibagi 3. Kenapa? Karena 2 tambah 7 itu 9. Habis dibagi 3 juga. 18 habis dibagi 3 ya kan, 45, 54, 63 dan seterusnya. Ya, jadi semua digitnya kalau kita jumlahkan itu habis dibagi 3, maka pasti bilangan tersebut juga habis dibagi 3. Gitu. Ya, ini kalau kalian coba hitung pasti nanti ujung-ujungnya kan 9. Jadi ujungnya nanti ada 12. 12 dibagi 3 4 ya. Nah, ini pasti nanti ujungnya ada bilangan 4. Gitu. Jadi 3 3 3 3 3 3 4 gitu. Ya. Oke. Nah, jadi untuk kasus ini jawabannya adalah yang B ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 saja tadi tidak bisa ya. Oke, sekarang terakhir nih nomor 20 ya. Nih perjuangan kita hampir selesai ya untuk hari ini. Jika himpunan A berisi bilangan bulat berurutan, yang mana yang tidak bisa benar ya, yang tidak bisa benar. Oke, bilangan bulat berurutan itu kan bisa kita tuliskan sebagai misalkan negatif 2, negatif 1 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gini kan? Ya, bilangan bulat berurutan. Medianya sama dengan rata-rata, ya bisa aja ya. Bisa jadi rata-ratanya sama dengan 0. Karena di sini disebutkan bilangan bulat, maka harusnya sih masih mungkin ya. Masih mungkin rata-ratanya sama dengan 0. Nah, yang tidak mungkin itu adalah medianya sama dengan modus. Ya, jadi hanya 3 yang tidak mungkin benar ya, atau tidak bisa benar. Kenapa? Karena di sini kan bilangannya berurutan. Ya, bilangan bulat berurutan. Kalau bilangan bulat berurutan, ya artinya semuanya hanya disebutkan 1 kali. Ya, jadi tidak ada modusnya pasti. Ya, makanya medianya tidak mungkin sama dengan modus. Oke? Nah, itu adalah nomor terakhir ya, nomor 20. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk hari ini terkait pembahasan untuk TPS penalaran umum dan juga kuantitatif ya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian adik-adik semua untuk menonton video hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan dari saya. Eh, Kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun kalian menonton video ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya dan jaga kesehatannya. Semoga kalian sukses di masa yang akan datang. Dadah.